Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di video Kebun Hanif. Kali ini kita akan membuat sebuah kompos menggunakan metode hot bare clay, di mana kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada dari alam dan kita kembalikan ke alam. Terus kalau misalnya ditanya kenapa kita melakukan pengomposan, ini merupakan upaya kami untuk menggunakan atau bertani secara organik, di mana kami meminimalisir sekecil mungkin penggunaan nutrisi atau pupuk yang diedarkan secara massal atau yang bisa kita sebut sebagai pupuk kimia. Maka dari itu kami menggunakan metode pengomposan hot bare clay. Di sini kita memanfaatkan berbagai macam unsur yang ada di alam seperti daun-daun hijau, kemudian serasa daun bambu yang sudah berwarna coklat. Kemudian ada satu hal yang unik, kami menggunakan sampah organik dapur alih-alih sebagai alternatif dari penggunaan kotoran hewan. Jadi sampah organik dapur ini merupakan bahan yang kita pilih sebagai komposisi dari pengomposan hot bare clay, di mana sebagai respon kami terhadap tingginya food waste yang ada di Indonesia akhir-akhir ini. Jadi harapannya dengan kita memanfaatkan sampah organik dapur seperti sisa-sisa masak, kemudian buah-buahan dan sebagainya, nanti harapannya food waste-nya akan semakin berkurang sehingga apa yang bisa kembali ke alam dengan baik bisa terlaksana dengan sempurna. Nah, ini merupakan hasil dari pengomposan menggunakan metode hot bare clay. Nantinya dalam pembuatan kompos menggunakan metode hot bare clay ini biasa dilakukan selama kurang lebih 3-4 minggu, dan nanti setelah ini masih dalam proses. Nanti setelah memang sudah siap untuk dipanen, nanti kita akan gunakan sebagai nutrisi untuk tanaman di area kebun Hani. Nah, baik, selanjutnya di sini ada cacahan dari bonggol pisang yang akan kami gunakan dalam pembuatan kompos bare clay ini. Di sini ada cacahan bonggol pisang dan daun pisangnya ini disebut sebagai bahan hijauan yang fungsinya itu untuk menambah sumber nitrogennya. Oke, untuk selanjutnya ada coklatan. Jadi coklat ini merupakan salah satu bahan yang penting dalam pembuatan kompos. Dan coklatan ini tuh kaya akan unsur karbon dan fungsinya juga untuk memberikan makan kepada mikroba atau mikroorganisme. Dan untuk hijauan dan coklatan tersebut itu harus dalam jumlah yang sama demi menciptakan keadaan lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan si mikroba tersebut. Bahan selanjutnya yang digunakan adalah sampah organik dapur atau SOD. Penggunaan SOD ini adalah sebagai alternatif dari penggunaan kotoran hewan. Lalu penggunaan SOD juga sebagai respon kita terhadap tingginya food waste di Indonesia akhir-akhir ini. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembuat atau peracikan untuk induk bakteri yang nantinya akan disiramkan ke pupuk organiknya. Yang pertama ini ada induk bakterinya, kemudian molase sebagai sumber nutrisi untuk bakterinya, dan di sini kita menambahkan juga POC urin kambing yang sama seperti induk bakteri juga yang digunakan sebagai bakteri dekomposernya yang akan lebih baik juga gitu di dalamnya. Jadi kita langsung aja ya buat. Selesai. Oke, jadi untuk yang berikutnya ini kita akan langsung membuat kompos hot bare clay. Untuk tahapannya sendiri yaitu ada bahan coklat, lalu SOD, lalu bahan hijau, kemudian bahan coklat, yang terakhir bahan cair. Oke, kita langsung lihat saja cara pembuatan kompos hot bare clay. Kita lihat langsung.
Oke, selanjutnya permasalahan di bagian kekeringan. Kalau misalkan komposnya ini mengalami kekeringan, itu bisa ditambah dengan daun hijau, hijauan daun atau daun-daun kering. Baik, ini adalah proses penutupan menggunakan terpal. Nah, untuk proses kembalikan pertama itu ditunggu selama 4 hari. Setelah 4 hari, kemudian ditunggu lagi selama 2 hari untuk kembalikan kedua, dan begitu seterusnya. Berikut ini merupakan kompos yang sudah dipanen. Ciri-ciri kompos yang sudah jadi dan siap dipanen adalah sudah tidak berbau dan baunya itu sudah seperti tanah, suhu normal sesuai dengan lingkungan sekitar, dan sudah tidak berbentuk. Baik, untuk selanjutnya ada pula beberapa manfaat kompos, yaitu yang pertama ada perbaikan struktur dan porositas tanah, kemudian yang kedua ada mengurangi erosi dan juga aliran runoff, dan kemudian ada meningkatkan infiltrasi dan juga permeabilitas kelembaban, kemudian ada menyaring dan atau mengikat kontaminan. Kemudian yang selanjutnya ada pula suplai bahan organik, kemudian ada pula memperbaiki pH tanah, terus meningkatkan kesuburan tanah, menetralisir racun dalam tanah, kemudian ada pula mengurangi emisi gas rumah kaca, kemudian ada mendukung kehidupan mikroorganisme dalam tanah, dan juga yang terakhir ada pula menekan banyaknya patogen dalam tanah. Setelah tadi dilakukan tata cara pembuatan kompos berkelay dan juga disebutkan dari manfaatnya, kemudian ciri-ciri ketika sudah panen atau matangnya, dan inilah akhir video dari pembuatan kompos berkelay kami, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton sekalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.